Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas lagi soal UTBK. Ini prediksi UTBK SBMPTN 2021. Untuk subtesnya adalah pemahaman bacaan dan menulis. Nah, langsung saja ya kita untuk yang soal nomor 1. Yang pertama adalah judul yang tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah. Nah, di sini itu teksnya adalah tentang pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan tiga masalah besar. Masalah tersebut terkait mutu, motivasi, dan pemerataan pendidikan. Secara umum, saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat bla 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 daripada penguasaan keterampilan dan pembentukan kepribadian. Pola motivasi sebagian besar peserta didik lebih kepada penampilan daripada pencapaian. Bentuk motivasi ini lebih mengutamakan ijazah atau gelar daripada titik-titik yang benar-benar dikuasai atau mampu dikerjakan. Pendidikan kita belum berhasil meningkatkan kualitas hasil belajar sebagian besar peserta didik yang umumnya berkemampuan sedang atau kurang. Nah, berdasarkan teks yang seperti itu ya, jadi membahas terkait pendidikan yang ada di Indonesia gitu. Tapi fokusnya itu adalah pada masalah utama ya tadi, atau masalah besar itu tadi. Maka judul yang tepat untuk teks di atas itu adalah yang B ya, masalah utama pendidikan Indonesia. Nomor 2, kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat 1 adalah, nah ini ya, pendidikan kita saat ini setidaknya dihadapkan, yang tepat adalah yang C ya, pada 3 masalah besar gitu. Kemudian yang nomor 3, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga. Oh ya, ini ya, berarti secara umum saat ini pendidikan kita lebih menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat nana-nana daripada penguasaan keterampilan. Nah, yang tepat itu adalah yang C ya, yang verbal. Jadi menjalankan akumulasi pengetahuan yang bersifat verbal. Oke, lanjut yang nomor 4. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 5 adalah kalimat 5 ya. Jadi ini bentuk motivasi ini lebih mengutamakan ijazah atau gelar daripada titik-titik yang benar-benar dikuasai. Nah, kalau misalnya yang dikuasai itu berarti adalah keterampilan. Jadi jawabannya adalah yang E. Lanjut ya untuk yang nomor 5. Nah, ini judul lagi nih. Judul yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas. Nah, di sini itu adalah tentang mandi air dingin membantu bangun di pagi hari. Nah, jadi kan itu terkait sama mandi dengan air dingin. Ketika semprotan dingin dikenai tubuh ada sedikit kejutan. Guncangan ini meningkatkan asupan oksigen. Nah, kalau misalnya dilihat dari teks sekilasnya itu kita bisa tahu kalau yang dibahas di sini itu adalah bukan dari dampak negatif ataupun apa, tapi yang dibahas itu adalah terkait keuntungan ya, keuntungan ataupun manfaat yang bisa kita peroleh gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya itu tentang keuntungan atau manfaat yang kita peroleh dengan mandi dengan air dingin, maka judul yang tepat itu adalah yang D ya, jadi manfaat mandi air dingin. Lanjut untuk yang nomor 7, makna kata ini pada kalimat 3 itu merujuk pada kalimat 3. Oh, tidak ada. Jadi maksudnya di kalimat 9 ya, ini guncangan ini. Nah, ini itu apa sebenarnya? Nah, kalau misalnya ada kata-kata seperti ini, kita melihat ke kalimat yang sebelumnya. Jadi subjeknya itu apa sih? Nah, itu kan ketika semprotan dingin dikenai tubuh ada sedikit kejutan gitu kan. Jadi subjek yang dimaksud di kalimat sebelumnya itu adalah yang si semprotan dingin itu. Tuh, maka jawabannya nomor 7 itu adalah yang B ya, semprotan air dingin. Lanjut untuk yang nomor 8. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 4 adalah bagian rumpang pada kalimat 4. Kalimat 4 itu tidak ada ya. Jadi adanya itu kalimat 1 2 3 yang 10 ya. Mandi air dingin meningkatkan sirkulasi juga. Ketika air dingin mengenai tubuh dan anggota tubuh eksternal, maka akan nana darah gitu kan. Maka akan yang tepat itu
mengenai darah, tidak ya, menyebabkan darah. Oke, menyebabkan darah bersirkulasi dengan kecepatan lebih cepat gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9, kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat 5. Berarti maksudnya kalimat 11 ya ini ya. Mandi air dingin membantu nana-nana nyeri otot setelah latihan intensif. Nah, berarti yang tepat itu adalah yang membantu mengurangi nyeri otot setelah latihan intensif ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut, ini ada satu teks lagi. Itu adalah terkait kita perlu memperbaiki atau tidak kata-kata yang ditebali ini ya, yang di bold ya. Jadi yang nomor 10 itu adalah yang teknologi. Teknologi itu perlu diperbaiki atau tidak? Oke. Pertanian organik merupakan salah satu teknologi produksi yang ramah lingkungan. Nah, jadi pertanian organik itu sebenarnya bukan salah satu dari teknologi, karena teknologi itu adalah sesuatu yang memudahkan kita. Nah, pertanian organik itu adalah salah satu metode ya, bukan teknologi. Maka jawabannya adalah yang D ya, kita ganti dengan metode. Kemudian yang nomor 12 itu berarti yang agrobisnis ya. Oke, sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis secara sosial dan ekologis berkelanjutan. Ini. Nah, agrobisnisnya itu perlu diperbaiki atau tidak? Nah, di sini adalah sistem produksi organik bertujuan untuk mengembangkan agrobisnis. Nah, yang diomongkan adalah sistem ya, maka jawabannya itu adalah agroekosistem ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 12 itu adalah yang ini ya, dan ini ya. Dan itu perlu diganti atau tidak? Kelebihan dari pertanian organik antara lain tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah, air harusnya maupun udara. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 13 atau yang ini ya, selain ya. Selain itu produk tanaman organik. Nah, selain itu ya kan memang sudah benar ya, selain itu produk tanaman organik lebih mahal sehingga petani mendapatkan keuntungan lebih besar. Oke, jadi dia tidak perlu diperbaiki ya. Jadi yang A. Nomor 14 yang modal ini. Sistem pertanian organik juga memiliki kekurangan, antara lain belum ada nana-nana pemerintah yang mendukung pertanian organik. Nah, itu kalau misalnya kaitannya sama pemerintah itu maka sama peraturan ya. Jadi peraturan pemerintah yang mendukung pertanian organik gitu. Kemudian yang nomor 15 itu adalah menarik, kurang menarik. Oke. Akibatnya banyak petani menganggap pertanian organik kurang menarik karena prosesnya lamban dan hasilnya tidak elok. Jadi yang tepat itu bukan menariknya, tapi adalah yang menguntungkan. Banyak petani yang menganggap pertanian organik kurang menguntungkan karena prosesnya lamban dan hasilnya tidak elok. Jadi jawabannya adalah yang C.